Ringkasan meditasi Alkitab kuartal keempat pelajaran kedua dengan judul Dikejutkan oleh Anugerah. Tembok-tembok Yeriko menjulang kokoh dan menjanjikan keamanan palsu bagi para penduduknya yang hatinya telah tawar ketika mendengar bangsa Israel telah mendekati dan mengintai kota mereka. Di malam yang gelap, dua pengintai Israel utusan Yosua menemukan perlindungan di rumah seorang perempuan sundal, Rahab namanya. Meski ia seorang Kanaan, ia tidak tuli terhadap bisikan berita yang berhembus di perbatasan. Ia telah mendengar kisah-kisah mengenai Yahweh, Tuhan Allah Israel, yang telah membelah Laut Merah dan menaklukkan raja-raja. Memang iman sering timbul dari pendengaran, apalagi jika terdengar tentang apa yang telah Tuhan lakukan. Dan benih iman yang tak disangka telah tumbuh di hati perempuan yang pula tak terduga. Katanya, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah." Yosua 2 ayat 9 dan 11. Bahkan ketika utusan Raja Yeriko datang mencarinya, Rahab bertindak dengan keberanian yang lahir dari keyakinan yang baru. Ia menyembunyikan kedua pengintai itu di bawah tumpukan batang rami di atap, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan utusan Allah yang tak dikenalnya. Sebagai imbalan atas tindakannya, Rahab memohon belas kasihan, bukan untuk dirinya saja, tetapi untuk seluruh sanak keluarganya. Para pengintai itu setuju dan memberikan kepadanya sebuah tanda yang tak akan dapat diragukan. Seutas tali kermizi, yakni benang merah menyala, haruslah diikatkan di jendela tempat ia menurunkan mereka. Tali kermizi yang berwarna merah seperti darah anak domba adalah tanda kasih karunia yang dapat dipercaya. Di tengah penghakiman yang akan datang, di mana tembok-tembok batu akan runtuh, seutas benang merah menjadi satu-satunya jaminan keselamatan Rahab dan keluarganya. Ya, kain kermizi itu memang seperti darah anak domba yang dipercikkan ke ambang pintu-pintu rumah orang Israel sebelum Paskah, yaitu saat malaikat maut lewat. Tapi juga sebagai tanda yang dapat dipercaya, yang sanggup melepaskan dari kebinasaan atas penghakiman dan penghukuman. Tanda itu menunjuk jauh ke depan, kepada darah Yesus Kristus sendiri yang akan dicurahkan di salib sebagai tanda keselamatan bagi semua yang beriman. Terlepas dari latar belakang atau dosa masa lalu, Rahab si perempuan sundal diselamatkan bukan karena ia layak, melainkan karena iman yang membuatnya taat pada suatu tanda yang paling sederhana, tanda kasih karunia yang menyelamatkan. Bahkan, kuasa dari tanda itu masih berlanjut dan terus mengalir. Rahab diangkat dari keterasingannya untuk memasuki sejarah suci. Rahab kemudian menikah dengan Salmon, seorang pemuka dari suku Yehuda. Dari pernikahan mereka lahirlah Boas yang kemudian menjadi kakek buyut Raja Daud. Matius 1 ayat 5 dan 6. Seorang perempuan Kanaan yang dilabel sebagai orang najis dan berdosa menjadi nenek moyang juru selamat dunia. Kehadirannya dalam silsilah ini membuktikan bahwa kasih karunia ilahi menjangkau semua orang tanpa memandang ras, status, atau kehidupan masa lalu. Kisah ini menunjukkan bahwa keselamatan yang dilambangkan oleh tali kermizi tersedia bagi siapa saja yang percaya. Kisah Rahab adalah peneguhan abadi bahwa dari tempat yang paling terasing, gelap, kotor, dan tidak terduga, Allah dapat memilih seseorang untuk menjadi bagian dari rencana penebusannya yang kekal. Tali kermizi bukan hanya menyelamatkan nyawanya dari reruntuhan, tapi juga mengangkat jiwanya ke dalam rencana agung penebusan ilahi, membuktikan bahwa iman, bahkan yang sekecil-kecilnya dan yang tumbuh di tempat yang paling tidak diharapkan, dapat membuat seorang berdosa menjadi bagian dari kisah abadi keselamatan. Rahab bukan lagi sekedar sundal dari Yeriko, melainkan lambang hidup dari kuasa penebusan. Demikianlah dengan jiwamu hari ini. Siapapun engkau sebetulnya ingin berada dalam hangatnya pelukan kasih ilahi. Allah ingin mendekap keaslianmu yang berlumur debu dan air mata. Kau adalah butiran debu bintang yang entah bagaimana, entah mengapa, dipilih untuk menjadi lampu ajaib yang memegang sepotong kecil rencana Tuhan. Peranmu bukanlah jabatan, melainkan manifestasi keajaiban yang hanya bisa kau hidupkan. Jadi, berdirilah,
Bersihkanlah debu kepalsuan dan rasa bersalahmu yang berlebihan. Sebab setiap rencananya yang tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kehadiranmu yang utuh, jujur dan ikhlas. Jadilah bagian dari keajaiban dalam pusaran energi dan takdir. Setiap orang adalah kunci yang membuka dimensi baru dalam keagungan ilahi. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan, tanggal 7 Oktober 2025, bersama Pendeta Manuntun Utasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.